berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali bersama saudara dalam program Rest and God. Kita sangat percaya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, maka ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sendiri juga sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan dan menyerahkan semua beban berat kita kepadanya, maka jiwa kita akan mengalami kelegaan, hati kita menjadi kuat untuk menghadapi semua pergumulan dan permasalahan hidup kita. Dan kalau kita kuat batin kita, maka kita tidak mudah stres, kita tidak mudah tertekan, dan kita bisa menikmati istirahat yang baik. Malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita, karena dalam hadirat-Mu, kami semua boleh menikmati kelegaan, kami menjadi tenang, kami mengalami damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur karena darah Yesus Kristus sudah memberi kami anugerah, menyucikan kami, melayakkan kami untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah yang kudus. Kami percaya Bapa, ketika kami menaikkan, mempersembahkan pujian penyembahan kami, ketika kami buka hati kami terhadap kebenaran firman-Mu, maka Roh Kudus akan memberi kami kelegaan, kebebasan untuk menikmati sukacita dalam Tuhan. Dan malam hari ini kami bisa beristirahat dengan baik, dengan tenang, karena Tuhan sudah mengangkat semua beban berat kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
firman-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami perlukan Engkau Tuhan, sebab hadirat-Mu penuhi hati kami. Hadirat-Mu yang selalu kami rindukan Tuhan, sebab kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Yesus. Kau layak diagungkan, Kau layak disembah Yesus Tuhan, Kau mulia. Terima kasih Tuhan, sebab kami tidak dapat jalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penuntunan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Setiap kita punya sisi lemah, punya sisi kekurangan. Dan benar pujian tadi bahwa tidak mungkin kita bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita membutuhkan pribadi yang lebih besar, lebih kuat, lebih mampu dari kita, yang mengasihi kita. Dan itu adalah pribadi Tuhan. Kita bersyukur karena dalam Yesus Kristus Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan sharing tentang topik pentingnya keteladanan. Dunia ini membutuhkan keteladanan dan ini menjadi sebuah krisis besar dalam semua aspek. Banyak anak membutuhkan keteladanan di keluarganya. Demikian juga dalam pelayanan, banyak jemaat membutuhkan keteladanan dari pemimpin-pemimpin rohaninya. Dalam dunia kerja juga begitu, dibutuhkan keteladanan oleh para pemimpin untuk anak buahnya, untuk karyawannya. Di masyarakat juga membutuhkan keteladanan dari pejabat-pejabat publik yang ada. Ini masa di mana krisis keteladanan itu membuat generasi demi generasi akhirnya selalu bermasalah karena tidak ada keteladanan. Sebelum kita lihat pentingnya keteladanan dan bagaimana kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain, saya beri kesempatan kalau ada yang mau sharing. Kadang-kadang yang dekat-dekat aja lah dalam
lingkungan kita. Kadang-kadang kita agak sulit atau mungkin kita kecewa dengan seseorang, termasuk orang tua kita, karena tidak seperti yang kita harapkan, tidak memberikan keteladanan real bagaimana hidup dalam Tuhan itu seperti apa. Mungkin kita bisa jadi kecewa oleh karena itu. Ada yang punya pengalaman seperti ini enggak? Nah, kayaknya saya nih. Iya. Saya nih. Nah, saya itu gini ya Pak Pendeta, saya lahir dari keluarga penginjil ya, penginjil. Papa saya dulu salah satu tokoh kegerakan lah di Indonesia dalam gerakan karismatik, gitu kan, yang dimulai dari Jawa Timur. Dari dia muda dia sudah melayani kota-kota, stadion-stadion seperti itu. Dari saya lahir, saya taunya dia seorang penginjil. Ya kan, saya besar, saya punya adik-adik. Selama dari kecil sampai saya besar, saya cuma hanya melihat figur dia sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan. Namun di hati kecil saya kadang-kadang gini, kok cuma sebagai hamba Tuhan aja ya? Saya tidak pernah melihat figur sebagai ayah. Mungkin karena kesibukannya dia, kadang waktu itu pernah satu kali dia pernah pergi ke Cina, dia pergi 1 bulan gitu loh. Dia pergi, dalam hatiku dia kembali nggak ya kan gitu kan. Nah, takutnya kan nggak kembali kan gitu kan. Tapi akhirnya dia pulang. Waktu itu pernah ke Jayapura, Papua, sebulan juga begitu loh. Jadi masa kecil saya dilewati dengan I have no figure. Saya juga sempat ngalami yang namanya I am fatherless gitu loh. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan saya enggak secara instan, tapi proses itu dia. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang membantu saya untuk bisa healing. Itu enggak mudah dan itu enggak gampang. Saat ini kalau misalnya saya bilang ketemu sama beliau, kalau dulu mau pegang beliau, dia mau peluk aja, siapa ya kan gitu kan, kayak badan tuh kayak menolak begitu loh. Cuman kalau sekarang kadang-kadang kalau udah ketemu, papi I miss you, I love you, muah. Nah seperti itu sih. Mungkin karena waktu yang dia berikan kurang gitu loh, ya kan. Makanya ada sebuah sindiran nih yang saya suka dengar seperti ini. Ikutlah aku tapi janganlah ikut gaya hidupku. Ikutlah aku tapi jangan ikut teladanku, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Paling gitu aja sih. Ya. Seperti itu. Makasih. Ya. Kasus seperti itu banyak ya. Mudah-mudahan bukan keluarga kita, tetapi kita perlu renungkan, jangan-jangan keluarga kita juga. Karena kadang-kadang nggak sadar, ada banyak orang tua baik, banyak pria baik, banyak hamba Tuhan baik, banyak manajer yang baik, tetapi bukan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Di luar rumah dikenal sebagai orang yang baik, memang baik, tetapi mungkin di dalam rumah sendiri anak-anaknya tidak bisa berkata bahwa ini orang yang baik. Salah satunya keteladanannya yang kabur, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa dan menurut saya berani sekali berkata, teladanilah aku. Ini krisis keteladanan itu luar biasa. Jangan kita nggak akan berani seperti Paulus. Teladanilah aku. Lalu kita kemas supaya kelihatan lebih rohani kan, teladanilah Yesus. Tetapi Paulus berkata seperti itu. Kita akan coba lihat bagaimana Paulus sebagai pemimpin rohani, dia bisa berkata, teladanilah aku menasihatkan kamu untuk meneladani aku. Kita akan
membaca perikop dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 21. Tadi yang saya katakan tadi itu diucapkan oleh Paulus di ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus bisa berkata seperti itu, turutilah teladanku. Ini tantangan untuk para ayah, ini tantangan besar untuk para orang tua, para ayah, para ibu, tantangan besar untuk para hamba-hamba Tuhan, tantangan besar untuk para pemimpin. Saudara yang bergabung dengan Raise and Guide malam hari ini, apakah kita berani berkata seperti Paulus, teladanilah, tidak hanya berkata teladanilah, aku menasihatkan kamu, teladanilah aku. Kita tidak sekedar berbicara, tetapi kita menjadikan diri kita model untuk diikuti atas apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan. Itu pergumulan kepemimpinan di masa kini yang harus kita jawab, supaya kita tidak kehilangan generasi di bawah kita. Supaya generasi di bawah kita tidak menjadi generasi yang kacau balau, tanpa figur yang jelas. Karena tidak ada yang diteladani dalam hidupnya. Lalu dalam hal apa Pak Paulus ingin jemaat meneladani dirinya? Apa teladan kepandaiannya atau pelayanannya? Nah ini, banyak orang kadang-kadang kan berpikir kalau teladani ikutin aku lah. Bagaimana aku melayani? Sehingga ngikutinlah pelayanan orang, pelayanan hamba Tuhan. Padahal kalau bicara pelayanan, tiap orang punya panggilan, punya karunia yang unik. Kalau saya seorang gembala, apakah anak saya harus mengikuti jejak saya sebagai gembala? Nanti dulu, apakah Tuhan panggil dia jadi gembala atau tidak? Kalau ada seorang penginjil, ikutilah. Kalau dia penginjil loh, bukan dalam arti dia menjadi saksi di mana saja dia bisa memberitakan Injil gitu ya. Enggak, seorang pemimpin yang dipanggil Tuhan jadi penginjil, yang suka keliling kemana-mana. Kalau pelayanannya yang jadi keteladanannya berarti ikuti saya kemanapun saya menginjil. Nah kalau panggilannya bukan penginjil, dia mengikuti langkah-langkah yang sebenarnya Tuhan maksudkan, mungkin Tuhan panggil dia jadi gembala. Kalau gembala kan lebih banyak di rumah, penginjil lebih banyak di luar. Sebab kalau di gereja terus siapa yang diinjili? Gitu kan? Tetapi kalau gembala lebih banyak merawat jemaat. Jarang keluar kan? Orang harus mengerti, apalagi kalau kepandaiannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti kepandaian orang? Sebab mungkin kita punya pemimpin pandai sekali, kita nggak mungkin bisa mengikuti kepandaian dia. Kalau memang kecerdasan kita nggak seperti dia, atau sebaliknya. Mudah-mudahan nggak ada ya, punya pemimpin yang sangat tidak pintar. Nah kalau pemimpin itu berkata, ikutilah kepintaranku, kita bodoh semua. Bukan soal kepandaiannya. Tetapi luar biasa karena Paulus itu berkata, tadi kalau kita lihat, ikuti teladanku. Karena apa? Di ayat yang ke-17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi keteladanan apa yang Paulus nasihatkan? Ikuti teladanku, seperti aku meneladani Kristus. Jadi keteladanan yang diarahkan pada pribadi Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, bukan berpusat pada pribadinya. Coba kalau sebagai orang tua, teladani aku, ikuti aku, hanya fokusnya berhenti ke kita. Maka nanti juga berhenti pada kelemahan kita, mengikuti kekurangan kita, mengikuti kelemahan kita. Saudara-saudara, kalau bicara keteladanan itu tidak bisa terlepas dari hubungan. Paulus dekat sekali dengan jemaat. Tadi seperti pengalaman Barnabas kan,
Jadi karena ayahnya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, setia melayani, giat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kurang waktu. Sehingga anaknya tidak bisa melihat hidup realnya. Tidak mengalami kehadiran ayahnya. Jadi kalau mau mengikuti keteladanan ayahnya akan sulit. Sebab nggak ada gambaran sebagai seorang ayah yang hadir dalam hidupku. Sehari-hari. Iya kan? Yang dilihat kan ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang sangat sibuk pelayanan. Ada jarak yang luar biasa. Keteladanan itu sangat erat sekali hubungannya dengan hubungan kedekatan. Makanya dalam prinsip parenting, dalam prinsip kita memberi pengaruh mentoring begitu ya. Relasi itu penting. Kalau kita ingin memberi pengaruh, artinya hidup kita itu bisa diteladani orang yang kita pimpin. Kita harus punya hubungan dalam hidup mereka. Kita ada kedekatan. Mereka bisa melihat hari-hari kita itu seperti apa. Tidak hanya dengar kita mengajar, tetapi mereka lihat yang kita ajarkan itu dipraktekannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu kalau mengasihi anak-anak, pasti akan mengajarkan anak-anak supaya hidupnya baik. Itu sesuatu yang baik, tetapi itu baru satu tahap. Supaya anak bisa mengerjakan apa yang kita ajarkan sebagai orang tua, harus punya waktu dekat dengan mereka. Dan ketika mereka dekat dengan kita, melihat hidup kita, ada masalah, ada pergumulan, kita bisa berkata, nah ini nak yang papa, mama ajarkan kepadamu. Ini caranya seperti itu. Kamu perhatikan bagaimana papa, mama menyelesaikan masalah ini seperti yang papa ajarkan kepadamu nih. Ini loh caranya. Melihat hidup kita dengan baik. Paulus menekankan ikuti teladanku. Karena aku mengikuti teladan Kristus, dan Paulus juga menekankan pentingnya kualitas karakter, bukan kehebatannya. Sebab kalau bicara catatan pelayanannya, Paulus itu sibuk sekali. Lebih dari semua hamba Tuhan saat ini. Paulus merintis jemaat begitu banyak sekali. Perjalanan-perjalanan pelayanan yang luar biasa. Tetapi Paulus tidak membanggakan pelayanannya. Kalau bicara kepandian, Paulus orang yang sangat pintar sekali secara agama, secara teologi. Tetapi dia tidak membanggakan penguasaan teologi yang luar biasa, kepandaiannya yang luar biasa. Paulus orang yang secara sosial itu keluarga yang terhormat, tetapi dia tidak membanggakan itu. Tetapi Paulus menjadikan dirinya model dalam karakter kerendahan hatinya. Ini sangat penting, karena kalau kita lihat, saat itu Paulus melihat di Korintus ada masalah. Banyak orang Kristen menyombongkan dirinya, merasa hebat karena apa? Berbagai karunia rohani. Kalau saudara pelajari Alkitab, surat Korintus ini, yang mencatat tentang karunia-karunia rohani yang paling panjang itu di surat Korintus. Tetapi diiringi dengan berbagai konflik, berbagai pertikaian terjadi. Karena orang merasa hebat punya karunia rohani. Jadi lebih banyak dibahas itu karena buat orang ribut. Buat orang saling merendahkan, merasa lebih bangga. Makanya di ayat yang ke-6 kalau kita perhatikan ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan, mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jangan melampaui yang ada tertulis. Maksudnya banyak orang akhirnya melanggar batas. Kalau kamu diberi karunia tertentu, ingat, karunia itu fungsinya untuk membangun, bukan menunjukkan kamu lebih hebat dari orang lain. Tidak, itu dipercayakan Tuhan supaya engkau ikut serta membangun kerajaan Allah, membangun tubuh Kristus, membangun gereja,
Bukan gara-gara merasa punya karunia rohani, lalu merasa sombong. Membanggakan diri dan menganggap yang lain kurang rohani. Itu sebuah kesalahan. Lalu di antara mereka karena merasa punya karunia rohani merasa lebih penting. Itu juga diingatkan kan di ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Merasa diri penting ini bagian dari kesombongan itu. Ada banyak orang merasa dirinya penting, makanya egois. Semua harus berpusat pada dirinya. Aku. Engkau harus memuji aku. Engkau harus menghargai aku. Engkau harus menempatkan aku pada posisi penting. Saudara-saudara, gara-gara orang merasa penting ini kalau di jemaat itu kan kadang-kadang mendadak ada yang ngambek, ada yang tersinggung. Itu bisa terjadi karena merasa diri penting. Di keluarga pun juga begitu. Begitu ada satu anak yang merasa paling penting, biasanya ada keributan, ada pertikaian dengan saudara-saudara yang lain. Tidak. Dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, termasuk di rumah tangga kita, semua orang istimewa, unik, dan penting. Paulus ingin memberi teladan. Teladani aku. Aku ini seorang rasul loh, tetapi aku nggak terlalu penting. Ini istimewa, aku penuhi panggilanku, tetapi tidak lebih penting dari kalian. Paulus rendah hati, dia tahu batasnya bahwa semua hal hebat, semua pekerjaan yang luar biasa, itu aku meneladani Kristus. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur kalau hari ini Tuhan memberi kita karunia-karunia yang istimewa secara rohani. Tuhan memberi kita talenta-talenta yang istimewa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita istimewa sehingga kita lebih dari cukup. Tuhan memberi kita pekerjaan, puji Tuhan. Tetapi ingat, itu anugerah Tuhan, saudara harus tahu batas. Semakin saudara dipercaya Tuhan, semakin saudara diangkat Tuhan, semakin saudara dimuliakan Tuhan, berarti tanggung jawab kita semakin besar untuk menjadi teladan. Biarlah melalui hidup kita orang melihat Kristus. Karena kita mengerjakan segala sesuatu dengan tetap menghormati Dia dan tetap mengasihi Dia. Hidup kita surat yang tertulis bagi dunia. Amin. Orang bisa membaca hidup kita tentang kisah kasih-Nya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadilah teladan dan biarlah orang-orang di sekitarmu hidupnya berubah karena kehadiran-Mu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Kristus teladan kami yang sempurna. Kristus teladan kami, model hidup kami yang sempurna. Biarlah hidup kami selalu terarah pada pribadi Tuhan Yesus. Dan kami juga selalu menyadari semua kepercayaan, semua keistimewaan, talenta, karunia, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, itu adalah catatan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui hidup kami bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Hidup kami membuat banyak orang akhirnya mengenal pribadi Yesus Kristus. Hidup kami membuat banyak orang mengerti bagaimana menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang baik dalam ukuran Tuhan, orang yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti apa. Biarlah orang-orang di sekitar kami, biarlah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, jemaat yang kami layani, orang-orang yang kami pimpin, mereka melihat hidup kami dan hidup mereka akhirnya bisa sampai kepada perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, untuk anak-anak muda yang kecewa dengan orang tuanya, karena orang tuanya hanya pintar berbicara tetapi tidak memberi teladan. Jemaat-jemaat yang saat ini mulai mundur dari ibadah, dari pelayanan, karena kecewa dengan para pemimpinnya yang hanya
pandai untuk berbicara, pandai mengajarkan firman Tuhan, tetapi tidak pandai untuk menjadi teladan. Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka tidak terus terluka, supaya mereka tidak terus kecewa. Biarlah Tuhan mengarahkan hati mereka kepada pribadi-Mu sendiri, Bapa. Tuhan pulihkan hati mereka, supaya mereka tidak terus kecewa dengan orang tua, kecewa dengan para pemimpin. Kami sangat percaya ketika hati mereka dipulihkan, mereka tetap bisa menghormati orang tua, menghormati pemimpinnya, tetapi hidupnya akan tetap terarah kepada Tuhan. Tuhan ampuni untuk para orang tua yang tidak bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Tuhan ampuni para pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa jadi teladan bagi jemaat. Hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa jadi teladan, para pemimpin yang tidak bisa jadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan jamah hati kami semua. Tuhan, biarlah kami semua ambil tanggung jawab kami. Kami menata hidup kami memperbaiki hidup kami, supaya kehidupan hari-hari kami benar-benar menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang kami pimpin. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami juga, pemimpin-pemimpin publik. Tuhan juga mengarahkan hati mereka, supaya mereka juga bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Tidak memberi contoh yang buruk dengan mengambil kesempatan jabatannya untuk kepentingan sendiri, tetapi memakai jabatannya untuk melayani masyarakat dan memberi keteladanan yang baik bagi masyarakat. Kami sangat percaya ketika hal ini dilakukan oleh para pemimpin, maka keluarga kami akan diberkati, gereja kami akan diberkati, bangsa dan negara kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God lover yang dikasih Tuhan, jika saudara mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa kerinduan kami. Saudara mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pertolongan, dan dilimpahi dengan anugerah Bapa di surga. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.